Halo, kenalkan nama saya Siska Dina Putri, mahasiswa STK IPB Sumatera Barat. Di sini kita akan membahas tentang hubungan kebakaran hutan terhadap kualitas udara dan risiko kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Yang pertama adalah latar belakang. Kebakaran hutan dan lahan adalah sebuah kejadian di mana terbakarnya kawasan hutan atau lahan, baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan dan lahan seakan sudah menjadi tradisi tahunan di Indonesia, terutama setiap musim kemarau datang. Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat bersumber pada kebijakan pengelolaan hutan, lemahnya peraturan perundangan dan penegakan aturan yang ada, dan mekanisme sistem atau kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi karena ulah manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga dapat terjadi dengan sendirinya. Kebakaran dengan sendirinya juga tidak di sembarang tempat. Kebakaran dengan sendirinya terjadi pada daerah yang tanahnya mengandung batu bara. Hal ini disebabkan jenis hutan dalam hutan alam di Indonesia yang masuk dalam kategori hutan tropis atau hutan hujan basah, sehingga lantai hutan selalu dalam keadaan basah atau lembab. Kebakaran hutan telah berdampak buruk baik langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi dan ekologi. Dampak langsung dari kebakaran hutan terhadap lingkungan atmosfer adalah berupa kabut asap yang menghalangi daya visibilitas atau jarak pandang, terutama untuk penerbangan dan transportasi darat. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sebaran titik api sebagai indikasi adanya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2005 sampai 2009. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas udara di Kota Pekanbaru akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2009. Yang ketiga, untuk mengetahui risiko kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2009. Selanjutnya, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah sebuah kejadian terbakarnya kawasan hutan atau lahan, baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk kerusakan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar, mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut, dan udara. Selanjutnya, ada penyebab kebakaran hutan. Terjadi kebakaran hutan di Indonesia adalah karena aktivitas manusia dan hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh kejadian alam. Proses kebakaran alami bisa terjadi karena sambaran petir, benturan longsor batu, letusan gunung. Namun kebakaran karena proses alam tersebut sangat kecil. Penyebab kebakaran hutan sampai saat ini masih menjadi topik perdebatan, apakah karena alami atau karena kegiatan manusia. Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau permasalahan. Selanjutnya ada dampak kebakaran hutan. Beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan selalu terjadi hampir setiap tahun, khususnya pada musim kering atau kemarau. Di Indonesia, kebakaran yang cukup besar selalu terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kerugian tersebut melingkupi kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran seperti kayu, kematian pohon, kebun, bangunan, biaya pengendalian, dan sebagainya, serta biaya yang terkait dengan kabut asap seperti kesehatan, pariwisata, dan transportasi. Dampak negatif yang menjadi isu global adalah asap dari hasil pembakaran yang telah melintasi batas negara. Sisa pembakaran selain menimbulkan kabut,
juga dapat mencemari udara dan meningkatkan gas rumah kaca. Asap tebal dari kebakaran hutan berdampak negatif karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama mengganggu saluran pernapasan. Selanjutnya ada definisi pencemaran udara. Pencemaran udara mempunyai beberapa definisi yang dimaksudkan agar dapat mengetahui pemahaman yang tepat mengenai apa yang dimaksud pencemaran udara yang sebenarnya. Definisi pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara adalah pencemaran udara masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhinya. Selanjutnya ada geografi wilayah. Secara geografi, kota Pekanbaru terletak di antara 0 derajat 25 menit sampai 0 derajat 45 menit lintang utara dan 101 derajat 14 menit sampai 101 derajat 34 menit bujur timur, dengan luas wilayah mencapai sekitar 632,26 km. Di bagian utara, kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Hal ini menyebabkan kota Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis. Selanjutnya ada topografi. Secara umum, kota Pekanbaru mempunyai topografi yang bervariasi, yaitu landai dan sebagian berbukit-bukit. Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian rata-rata 5 meter di atas permukaan air laut. Keadaan topografi Kota Pekanbaru berdasarkan kelas kelerengan dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu kelerengan 1 0 sampai 2% tergolong wilayah yang datar. 2-15% tergolong wilayah landai sampai berombak, 15-40% tergolong wilayah berombak sampai bergelombang, dan di atas 40% tergolong wilayah bergelombang sampai berbukit. Secara umum, kondisi wilayah Kota Pekanbaru merupakan dataran rendah dengan kemiringan lereng 0-2%. Selanjutnya ada peruntukan wilayah atau kawasan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran dan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri dan pergudangan, kawasan pendidikan tinggi, dan kawasan ruang terbuka hijau binaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.